Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhirnya tanpa menunggu lama chapter 982 telah rilis. Ya, karena minggu lalu nggak libur. Dan seperti biasanya, chapter ini terlihat sangat menarik, serta banyak hal-hal baru yang terjadi, seperti Kyushiro yang berhasil menipu Sasaki. Lalu ada juga Big Mom yang mengejar-ngejar Chopper, hingga Luffy yang secara tiba-tiba bertemu dengan ulti dan Baekwan. Yos, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di bagian awal chapter ini memperlihatkan keadaan ruangan pesta. Di sini ada Kaido, Orochi, Black Maria, dan para bawahan. Mereka terlihat sangat menikmati pesta. Lalu Kaido bertanya kepada Black Maria, mengapa dirinya tak ikut pergi menjalankan misi pencarian Yamato. Black Maria pun menjawab bahwa orang-orang yang mencarinya sudah cukup banyak dan dia memutuskan untuk tetap di sini menemani Kaido berpesta. Kaido yang ditempel terus sama Black Maria pun tak membantahnya. Dia malah tertawa dan menyuruh agar semuanya menikmati pesta ini. Lalu Orochi ikut nimbrung. Dia membenarkan Kaido dan mengatakan bahwa festival api kali ini sangat spesial karena hari ini dia telah terbebas dari ancaman para pengikut Oden yang mengusiknya sejak 20 tahun yang lalu. Kemudian Orochi berbicara mengenai Kanjuro. Dia mengatakan bahwa hari ini Kanjuro akan menyelesaikan misi yang sudah lama dijalankannya, dan Kanjuro akan menenggelamkan kapal para pengikut Oden. Kemudian dia akan datang ke Onigashima. Lalu Kaido pun menanggapi perkataan Orochi dan kemudian menyinggung tentang Laugh Tale. Iya, di chapter ini akhirnya terkonfirmasi bahwa Kaido juga mencari informasi tentang Laugh Tale. Dia mengatakan jika orang yang dekat dengan Oden saja tak pernah mendengarnya, maka kemungkinan besar para samurai itu memang tak tahu apa-apa tentang Laugh Tale. Dari scene ini kami jadi bertambah yakin jika Kaido juga ingin mencapai Laugh Tale dan mendapatkan One Piece. Oke, lanjut. Dari arah pintu depan tiba-tiba terdengar suara gaduh. Ternyata itu adalah Kanjuro yang memaksa masuk ke ruangan pesta. Seperti yang terungkap di chapter sebelumnya bahwa anak buah Kaido tak tahu jika Kanjuro adalah bawahan Orochi. Karena itulah mereka menyerangnya. Namun kesalahpahaman itu terhenti ketika Kanjuro sampai di hadapan Orochi. Orochi pun menyambut kedatangannya. Kemudian Kanjuro menyapa Orochi dan meminta maaf karena telah membuat keributan serta melukai beberapa orang. Semua itu terpaksa dilakukannya karena dia dianggap sebagai musuh. Dan dia juga kebingungan dengan Onigashima yang begitu luas sehingga cukup menghambatnya. Namun Orochi tak begitu memikirkannya. Dia malah langsung fokus pada tangan kiri Kanjuro yang terlihat sedang membawa seorang bocah. Iya, bocah itu adalah Momonosuke, putra dari Oden Kozuki, dan dia terlihat babak belur. Ternyata Kanjuro telah menghajarnya karena Momo berusaha kabur. Tampaknya pisau yang dibawa Momo telah dia gunakan, namun rencananya untuk kabur telah gagal. Kemudian Kaido pun jadi teringat tentang Momonosuke, bocah yang 20 tahun lalu akan dia habisi tapi enggak jadi. Entah apa yang dipikirkan Kaido saat itu. Kemudian pembulian terhadap Momo pun berlanjut. Dia dilemparkan oleh Orochi dan orang-orang menganggapnya sebagai bocah ingusan yang terlalu berat untuk menyandang nama besar Kozuki. Di chapter ini tampaknya Momo benar-benar dijatuhkan, baik secara fisik maupun mental. Tapi kami rasa setelah hal ini dilaluinya, dia akan menjadi orang yang lebih kuat dan layak memimpin Wano. Kemudian Kanjuro memulai laporannya. Dia menceritakan semua yang terjadi dan mengatakan bahwa rencana untuk menghentikan para samurai telah gagal. Orochi terlihat cukup terkejut dan khawatir jika pasukan samurai sudah masuk ke Onigashima. Lalu di tengah-tengah kekhawatirannya, Fukurokuju tiba-tiba datang dan memberikan laporan hasil pengintaiannya. Pertama, dia meminta Orochi untuk tetap tenang dan tidak khawatir karena dia tak menemukan satu kapal pun di pelabuhan. Tetapi 3 kapal perang yang bertugas menenggelamkan para samurai juga belum kembali. Lalu dia juga mengkonfirmasi bahwa telah terjadi keributan di luar yang disebabkan oleh 4 bajak laut, yaitu Luffy si topi jerami, pemburu bajak laut Roronoa Zoro,
Eustace Kapten Kidd, dan anak buahnya Killer. Setelah mendengar laporan itu, Orochi jadi sedikit tenang. Ya, cuma sedikit ya. Dan hal yang terpenting adalah tak ada laporan apapun tentang keberadaan para samurai di Onigashima. Jadi Fukurokuju meminta Orochi untuk tetap tenang dan menikmati pestanya. Iya, tampaknya pihak Kaido dan Orochi menganggap keributan yang terjadi hanyalah perbuatan para bajak laut, bukan pasukan aliansi yang juga melibatkan para samurai. Namun di sini Orochi tetap saja belum tenang. Walaupun sambil menikmati pesta, dia masih berharap segera mendapatkan laporan tentang kematian para samurai. Selanjutnya kita diberi gambaran tentang isi hati Momo. Ternyata Momo masih sadar dan bisa mendengarkan segala percakapan di ruangan itu. Mulai dari kabar Luffy, lalu tidak adanya kapal di pelabuhan, hingga keberadaan Kinemon dan para samurai lainnya yang belum diketahui. Namun tiba-tiba Orochi yang sedang sangat kesal mencengkeram tubuh Momo dan mengatakan walaupun dia masih kecil, dia adalah komandan pasukan musuh, sehingga Orochi meminta disiapkan arena untuk eksekusi. Wow, tampaknya Momonosuke akan mendapatkan perlakuan seperti Yasu untuk menjalani eksekusi publik di Onigashima. Oke, kita tinggalkan Momonosuke, semoga dia baik-baik saja. Kemudian scene kembali berganti, kali ini memperlihatkan para samurai yang ada di kapal selamnya Law, dan mereka sedang berkomunikasi dengan Nekomamushi. Mereka pun janjian untuk bertemu di pesisir barat laut Onigashima. Lalu di sini Law mengatakan bahwa perairan di sekitar Onigashima terdapat arus laut yang kuat, dan jika menggunakan kapal biasa maka jalan masuk satu-satunya adalah melalui jalur tengah. Tapi karena mereka menggunakan kapal selam, hal itu tak masalah. Mereka pun jadi bersemangat untuk bisa bersama-sama mewujudkan keinginan Tuan Oden serta menyelamatkan Momonosuke. Selanjutnya kita beralih kepada tim yang sedang hangat dibicarakan, yaitu timnya Nekomamushi yang bersama Marco dan Izo. Di sini terungkap bahwa Nekomamushi memang berangkat sendiri sambil membawa pesan dari Marco untuk Luffy. Tapi secara tak terduga, Marco dapat menyusul Neko sebelum sampai di Wano, dan pesan itu pun jadi tak berguna karena isinya hanya bertuliskan "Saya akan terlambat, tapi saya pasti akan pergi" dari Marco untuk Luffy. Iya, ternyata pesan yang sempat membuat para fans One Piece gembar itu hanyalah pesan bahwa Marco akan terlambat. Padahal banyak fans yang menduga jika Marco telah memberitahukan letak lokasi Road Poneglyph terakhir kepada Luffy melalui pesan tersebut, atau mungkin isinya ya pesan penting lainnya. Tapi ternyata pesan itu sekarang sudah tak berguna karena Marco sudah bersama Nekomamushi. Sepertinya Marco datang ke Wano dengan cara terbang. Karena itulah dia bisa menyusul Nekomamushi dengan cepat. Iya, benar-benar skenario yang sangat luar biasa dari Eiichiro Oda. Lalu di sini juga terungkap bahwa selama ini Marco tak tahu tentang kekacauan di Wano. Hal itu mungkin karena Wano adalah negeri tertutup, jadi tak ada informasi yang keluar dari negeri itu. Kemudian Izo juga menyapa Marco dan menganggapnya sebagai sebuah kejutan karena dia bisa datang. Namun sosok Izo di sini belum diperlihatkan dengan jelas. Oke, scene pun kembali berganti, kali ini memperlihatkan Denjiro dan pasukannya. Secara tak terduga mereka bertemu dengan Sasaki. Namun Denjiro ternyata sudah melepas kostumnya, sehingga Sasaki pun tak terlalu curiga dan menganggapnya sebagai Kyushiro. Di sini Sasaki sedikit bingung karena dia sudah mendengar kabar bahwa Kyushiro tak akan datang ke festival kali ini. Tapi mengapa Kyushiro sekarang ada di hadapannya? Dan dia juga menanyakan tentang hilangnya jambul kebanggaan Kyushiro. Tetapi Denjiro yang cerdik bisa mengelabui Sasaki. Dia malah balik bertanya mengapa Sasaki meninggalkan pesta. Dan dengan polos Sasaki mengatakan bahwa anaknya Kaido telah hilang dan sekarang beberapa orang sedang mencarinya. Tentu ini adalah informasi yang berharga yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Denjiro. Lalu sama seperti kediaman Black Maria, bangunan tempat pertemuan Denjiro dengan Sasaki ini adalah bangunan baru yang tidak ada di cetak biru Onigashima. Tapi hal itu bukan halangan berarti bagi Denjiro. Entah apa yang dilakukannya pada Sasaki, tiba-tiba tubuh Sasaki sudah dirantai dengan kuat hingga dia tak bisa melepaskan diri.
Sasaki pun jadi marah, namun Denjiro segera melanjutkan rencananya tanpa memberi penjelasan. Dia hanya menunjukkan tato lambang klan Kozuki yang ada di punggungnya. Lalu setelah itu Denjiro kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelumnya dia membagi pasukan menjadi dua, seperti yang dilakukan oleh Kinemon. Satu melalui jalur tengah dan satu sesuai jalur yang biasa. Oke, kita tinggalkan Denjiro dan beralih kepada Chopper. Di chapter sebelumnya, Chopper bertatap muka dengan Big Mom. Dan akhirnya dia berserta Usopp yang ada di dalam tank dikejar-kejar Big Mom. Big Mom terlihat sangat marah dan mengatakan akan menghabisi Luffy. Dan walaupun sudah ditembak dengan tank, pergerakan Big Mom tak bisa dihentikan. Sementara itu tim Kinemon terus melaju. Mereka tak terhambat karena Chopper menggiring Big Mom ke arah yang berlawanan dengan jalur para samurai. Namun di sini pakaian Kinemon sudah kembali seperti semula. Mungkin karena dia telah terjun ke dalam air sehingga efek Devil Fruits-nya jadi menghilang. Beruntung hal itu tak membuat semua kostum yang dibuatnya juga ikut menghilang. Lalu di sisi lain, Nami dan rekan-rekannya juga dalam masalah. Dia bertemu dengan Prometheus. Zeus yang berada di dalam tongkat Nami pun ikut bereaksi. Di sini Prometheus mengatakan bahwa Nami telah menculik Zeus. Kemudian dia berubah menjadi bola api yang sangat besar. Jadi apakah akan terjadi pertarungan antara Zeus versus Prometheus? Tampaknya kemungkinan itu sangat terbuka lebar. Selanjutnya kita masuk ke scene terakhir, yaitu di dalam kastilnya Kaido. Di sini memperlihatkan Ulti yang sedang manja-manjaan dengan adiknya Pac-Man. Ulti meminta untuk digendong, tapi Pac-Man menolaknya dan berusaha melarikan diri. Lalu Ulti pun marah dan melompat ke arah Pac-Man. Namun karena hal itu, mereka berdua malah jatuh dari tangga. Dan secara mengejutkan mereka bertemu dengan Luffy, yang saat itu sepertinya hanya seorang diri. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!